Udah record ini? Halo. Udah direkod ini, punten. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat MNTV dan pemirsa di rumah dimanapun Bapak dan Ibu, rekan-rekan, sahabat semuanya berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam acara Bincang Bisnis bersama saya Gatot Kuntakumara, yang insya Allah nanti kita akan berdiskusi melanjutkan materi kita dengan Coach Ridwan Abadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengkaruniakan keberkahan kepada kita, mengkaruniakan kesehatan, mengkaruniakan kelapangan, dan segala aktivitas yang kita lakukan menjadi amal soleh bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saja tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam manusia paripurna yang Allah turunkan di tengah-tengah kita 14 abad yang lalu, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat MKTV, dalam kondisi seperti sekarang, kata orang Indonesia masuk ekonominya sangat berat, resesi, krisis begitu. Namun insya Allah kalau kita niat kita berbisnis, niat kita berusaha karena ingin beribadah kepada Allah dan kita menggantungkan harapan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan hidayahnya, akan memberikan bimbingannya, sehingga saat kita menjemput rezeki itu dimudahkan Allah dan pasti ketemu. Karena nggak mungkin nggak ada rezekinya. Kalau kita sepanjang kita masih hidup di dunia ini, insya Allah pasti dapat rezekinya. Tinggal bagaimana kita menjemputnya itu dengan niat yang benar, yang lurus, dan caranya juga sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam arti kita menjemput rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, dan kita harus memiliki ilmunya. Karena nggak punya ilmu maka bagaikan kita menjemput istri misalnya di stasiun, tapi kita nggak ketemu dengan orangnya karena salah tempatnya, salah jamnya, salah kita untuk menjemputnya, jadi tidak ketemu. Alhamdulillah beberapa waktu ini kita sudah diskusi hadir dengan Coach Ridwan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali hari ini saya bisa silaturahmi kembali di sela-sela kesibukan Coach Ridwan. Ada acara gathering ya di internal SBC ya, Masya Allah. Betul. Selamat ya, semoga gathering nasionalnya bisa sukses, berkah, dan lancar, dan banyak hal yang bisa dilakukan bermanfaat buat para pengusaha-pengusaha di Indonesia terutama ini, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Coach, rencananya hari ini kita ada satu teman kita, Pak Ujang Karim, yang presentasi terkait dengan bisnis konstruksi ataupun jasa. Namun ternyata sampai jam segini beliau belum masuk. Saya kira karena juga Coach keterbatasan waktu juga ya, kita lanjutkan materinya. Boleh? Terakhir itu kan kita ini ya, kita repetition ya. Repetition. Ya, repetition untuk yang konsumen ataupun pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi ataupun pernah bertransaksi dengan kita, insya Allah. Baik, Coach, silakan Coach, kita lanjutkan materinya. Dan saya kira ini materi yang kedua terakhir ya mungkin ya. Betul, dua terakhir. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya. Soalnya kalau misalnya Coach, ini silakan. Kita hari ini akan bahas materi tentang increase transaction. Jadi bagaimana menarik ini. Kita bisa meningkatkan volume dari transaksi. Jadi pada dasarnya
Kalau kita bicara tentang omset gitu ya, kita sudah bicara tentang 7 jurus budget order. Jurus pertama distribusi sudah kita bahas, jurus kedua tentang bagaimana brand aktivasi sudah kita bahas, jurus ketiga bagaimana tentang bicara tentang marketing komunikasi sudah, sales optimasi sudah. Nah, ini kemarin kita bicara gimana orang yang sudah beli balik lagi, ada namanya repetition atau menciptakan repeat order. Nah, kalau orang sudah repeat order gimana? Nah, bagaimana yang repeat order tadi sudah datang lebih sering, tapi transaksinya jadi nambah, gitu, jumlahnya lebih besar, gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas hari ini, Pak Gatot, ya. Nah, baik, alhamdulillah. Oh, ini Pak Ujang udah masuk nih, Coach. Siap. Nah, Pak Ujang mungkin dulu kalau 10 gitu. menit ya. 10 boleh, menit kita boleh. Mendengarkan presentasi dari atau cerita dari Pak Ujang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Sudah bisa masuk kah? Tolong video sama audionya dibuka. Pak Ujang, Assalamualaikum. Halo. Halo Pak Ujang. Justru hilang. Masya Allah. Sudah wajahnya udah kelihatan. Halo Pak Ujang. Jelas halo, tidak? Waalaikumsalam. Jelas? Ya, jelas Pak Ujang. Waduh, Masya Allah. Depan masjid mana nih? Suara saya jelas nggak, Mas? Jelas, jelas. Ya, Insya Allah. Ya. Sudah bisa share ini? Share screen nggak? Suaranya terputus-putus ya? Ya? Suara saya putus-putus? Iya. Baik. Pak Ujang bisa ini nggak? Sudah bisa bercerita tentang GSP? Tentang jasa konstruksinya? Oh iya. Baik, silakan Pak Ujang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada saat ini untuk sama-sama ikut menimba ilmu yang sudah banyak disampaikan dari periode-periode sebelumnya, dari sesi-sesi sebelumnya. Terima kasih kepada Coach Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas semua ilmu yang telah diberikan selama sesi-sesi yang kemarin dilaksanakan. Hal yang luar biasa karena saya belum mendapatkan secara rinci sebelumnya memang tentang ilmu marketing. Jadi hanya sifatnya sebagian-sebagian atau juga baca kadang-kadang otodidak. Alhamdulillah dalam sesi ini mungkin hikmah dari COVID ya. Iya Pak Ujang, betul. Memang COVID ini sengaja kita ajak teman-teman santri, sahabat MKTV, begitu ya, kita ngasah gergaji kita, terutama di bisnis begitu. Jadi kalau dulu kita otodidak, nabrak sana, nabrak sini, tapi insya Allah pasca pandemik ini atau kalau udah selesai kita materinya, kita punya pengalaman dan ilmu yang lebih ya, insya Allah begitu. Luar biasa. Ya, jadi memang betul ya, ketika kita betul-betul yakin dan ridho terhadap semua takdir yang Allah tetapkan, pasti akan diberikan hikmah, pasti akan diberikan ilmu. Nah, diantaranya yang memang saya mendapatkan luar biasa hikmah dari dibalik musibah COVID ini adalah tadi saya jadi dapat dan juga boleh jadi teman-teman semua yang tidak hanya saja ada di Darul Tauhid, juga masyarakat penggemar MKTV dan juga yang lainnya, jadi bisa mendapatkan banyak ilmu yang secara runtut, sistematis tentang marketing. Barakallah, mudah-mudahan Coach Ridwan diberikan keberkahan atas ilmunya dan juga keluarga semua dan juga untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya, Coach. Baik Pak Ujang, kita punya waktu tinggal 7 menit lagi nih Pak Ujang. Saya akan mencoba menyampaikan tentang GSP ya, dalam hal ini konstruksi.
Halo, bisa terlihat Pak? Belum, belum. Belum terlihat ya, sebentar. Udah bisa sharing screen Pak Ujang? Oh iya, iya. Wah itu Coach Ridwan ini ya, ruangan kantornya bisa lebih luas begitu ya Coach ya? Kapan renovasinya Coach? Ini hikmahnya COVID juga ini, Pak Iya Gatot. betul. Luar biasa dengan teknologi ini ya Coach ya. Iya. Saya hampir tiap hari itu 3 jam, 4 jam tuh. Sebentar, ada kesulitan apanya nih? Ya nggak apa-apa Pak Ujang, sambil ini aja, sambil Oh iya, apa cerita aja. Sambil ini ya. Jadi sahabat-sahabat kalian juga terutama mungkin untuk konstituen yang belum mengetahui banyak bahwa di Darut Tauhid ini ada salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan Darut Tauhid dan juga santri seluruh yang ada di Darut Tauhid dalam bentuk saham yang juga diwakili oleh Kopontren dalam hal ini mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang ada 3 sektor ya. Yang pertama konstruksi dalam bidang pembangunan atau juga mungkin dikatakan kontraktor. Kemudian juga bergerak di bidang penjualan unit rumah tinggal atau dikatakan kalau di sini klaster karena memang jumlahnya masih sedikit. Nah, yang ketiga bergerak di bidang jasa outsourcing SDM. Jadi SDM untuk tenaga kebersihan, kemudian juga tenaga helper, pembantu atau tim support dari tenaga medis, tim medis. Nah, kurang lebih GSP ini jadi ada 3 sektor usaha yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Walaupun dengan COVID memang ada beberapa yang berhenti, ada yang berkurang cukup signifikan. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah masih bisa berjalan. Nah, saya lanjutkan. Pak ini sudah bisa ya? Sudah bisa Pak Ujang, silakan. Iya, maaf kalau operatornya mungkin dari operator dari admin ya? Ya, dari adminnya DT Peduli. Oh iya, iya. Jadi secara definisi, kemudian juga tujuan bisnis GSP ini tidak jauh berbeda dengan sahabat-sahabat kami juga yang ada di Darut Tauhid. Jadi ada tujuan ukhrawi dan tujuan duniawi. Jadi dua-duanya mudah-mudahan juga ingin dicapai secara seimbang. Jadi tujuan untuk dakwahnya, kemudian juga tujuan untuk kemanfaatan, yang kita juga tahu bersama bahwa sebaik-baik dari kita ini ada yang memang paling banyak memberikan manfaat untuk semua orang. Nah, apapun itu posisinya. Nah, kemudian juga tujuan keuntungan juga jelas juga perlu karena ya kita memerlukan itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, untuk operasional. Gitu. Kemudian juga tujuan silaturahim. Jadi dari 4 tujuan ini yang mudah-mudahan itulah sebisa mungkin kita menyempurnakan apa yang kita bisa gitu. Nah, selanjutnya silakan operator dipindahkan. Ya. Nah, ini maaf coach, saya sebelumnya masih mengirim yang kebersihan. Jadi ada tiga sektor. Ada sektor tadi konstruksi, kemudian juga developer kecil-kecilan ya. Dan ketiga kebersihan. Ini data yang dikirim ke admin, masih data yang kebersihan. Mungkin nanti bisa menyusul Kang Kris atau tim dari FJST untuk mengirim ulang yang khusus konstruksi. Nah, kira-kira untuk solusi permasalahan dari konstruksi yang coba saya tangkap itu, atau juga yang sekarang berkembang, bahwa biasanya di konstruksi itu suka ada permasalahan dari biaya pembangunan. Dalam arti
memang juga tidak semuanya harus terbuka keuangannya karena tergantung dari pola yang disepakati. Nah, kami di sini membuka pola khusus untuk konstruksi itu dengan pola cost and fee. Artinya dengan pola cost and fee ini, baik si pemberi tugas atau pemberi pekerjaan itu, dia mengetahui betul berapa rupiah dan belanja apa dari proyek yang sedang dikerjakan. Artinya semua pihak yang berwenang dan bersangkutan berkaitan dengan proyek tersebut bisa mengetahui apa saja biaya yang dikeluarkan. Jadi pola-pola terbuka. Nah, kita di sana meminta fee gitu dari biaya fisik bangunan yang dikeluarkan selama pembangunan. Jadi itu. Ini boleh jadi mungkin kalau di luar ada juga ya pola seperti ini, tetapi tidak umum gitu, karena pada umumnya kalau pola konstruksi pembangunan ini dilakukan secara borongan gitu ya. Nah, kalau di kita apalagi kalau di internal, karena kebanyakan memang GSP ini untuk pekerjaan konstruksi sekitar 90% atau 85% pekerjaannya banyak dilakukan untuk kebutuhan supporting di pesantren Darut Tauhid. Jadi membantu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan semua aktivitas yang ada di Darut Tauhid. Nah, dengan pola tadi cost and fee. Jadi semua biaya yang kita belanjakan untuk material, tenaga kerja, nah kemudian kita mengambil fee-nya gitu. Nah, ini juga coba kemarin sudah kita berlakukan, ternyata diterima juga di luar. Alhamdulillah, dan sekarang sedang berjalan. Kita sedang pembangunan Masjid Agung Ciparai yang terletak di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah sudah berjalan dengan progres 78%. Mudah-mudahan selesai sampai dengan Oktober tahun ini. Nah, itu polanya juga sama, jadi pola cost and fee. Nah, ini yang ya saya mudah-mudahan juga tadi menjadi hal yang boleh dikatakan pede ya, bahwa kalau dengan pola ini membuat tenang semua pihak. Kitanya juga tenang karena tidak ada yang disembunyikan, dan bukti-bukti semua juga ada, dan pihak yang lain juga jadi jelas gitu, jadi berapa pengeluaran. Dan dengan pola cost and fee ini juga ternyata lebih fleksibel, sehingga pihak pemberi tugas ketika mempunyai dana terbatas untuk pembangunan gitu, katakanlah misalkan idealnya sekian, mudahnya punya 75%-nya, itu bisa disesuaikan gitu, dengan kita jelaskan sebelumnya tahapan-tahapan yang dengan dana tersebut sampai berapa. Nah, itu kurang lebih dari sisi pola yang ya terus terang sekarang menjadi unggulan di kita untuk pola cost and fee ini. Memang keuntungannya tidak besar begitu, karena rata-rata di 10%, maksimum juga 15% untuk proyek kecil. Tapi kalau yang proyek besar 10% kurang. Tetapi dirasakan lebih enak, lebih tentram ke pelaksana ya kita dalam hal ini. Kemudian juga ya tadi karena keterbukaan yang ada. Nah, ini pola salah satu yang kita jalankan sekarang khusus di pekerjaan konstruksi. Nah, selain itu juga ya pola umum yang memang juga dijalankan oleh semua kontraktor, biasanya borongan juga kita ada gitu. Baik, Pak Ujang, ada sesuatu yang mau disampaikan ke Coach Ridwan terkait dengan kendala-kendala selama ini, Pak Ujang? Apa yang kira-kira Coach Ridwan bisa memberikan masukan? Kalau kendala-kendala diantaranya, Coach, memang kita tidak bisa karena banyak mitra ya. Jadi pembangunan ini mungkin kita juga tahu bersama banyak komponen. Di pada saat ada satu proyek itu kadang-kadang subkon itu kan juga banyak. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang susah ya untuk menduga. Artinya begini, selalu ada subkon yang bermain gitu, one prestasi gitu. Secara syariat juga sudah kita pelajari gitu, tapi selalu ada saja ada, sehingga akhirnya ya pihak kita lah yang memang karena kita menambah baik yang betul-betul dijaga ya, sampai kita siap menanggung kerugian karena dari one prestasi itu. Gitu.
Iya, 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 Nah, iya. kira-kira untuk meminimalisir itu apa yang harus kita lakukan, Coach? Baik, Mungkin satu itu itu. satu ya. Yang kedua pemasarannya gimana Pak Ujang? Sekarang dengan adanya COVID ini, apakah pekerjaan berkurang, bertambah justru atau seperti apa? Iya, jadi sudah jelas kalau COVID ya, terutama yang bidang penjualan klaster, Mm-mm. klaster rumah tinggal itu persis selama COVID dan juga mungkin dalam tahun ini belum ada penjualan. Alhamdulillah kecuali kemarin mungkin ya itu mah uh, rezeki di luar dugaan kita bisa menjual satu coupling Iya, gitu. iya, Cuma iya. secara keseluruhan memang kesulitan untuk mereka karena mungkin cenderungnya mengambil aman ya ini apa namanya mengambil aman langkah aman dulu untuk dia membeli atau berinvestasi di rumah begitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga dari jualan kapling sama perumahan ini pindah ke jualan makanan sama alat kesehatan gitu ya? Oh, sekarang yang laku itu. Ya, ya memang ya kalau sekarang Pak ada hal yang ya karunia Allah diuntungkan untuk kami ini ada satu proyek yang jangka panjang yang tadi masjid itu sehingga untuk operasional alhamdulillah masih tertutupi karena dia berjalan dari bulan Oktober tahun lalu begitu memang sampai dengan Oktober tahun ini. Kedua ya keuntungannya juga tersambung oleh proyek-proyek internal yang juga mulai digerakkan karena untuk menggerakkan apa namanya ya pemberdayaan kepada masyarakat juga begitu. Kemudian yang masih terbantu juga oleh outsource. Jadi outsource terutama memang di beberapa bagian juga pada berhenti, terutama klien-kliennya sudah tidak sanggup bayar lagi. Yang masih jalan, alhamdulillah di pihak ini karena kita juga jadi outsource untuk tenaga helper di rumah sakit. Nah di rumah sakit ini malah ini mah tidak mungkin berhenti ya karena juga ikut membantu begitu. Jadi alhamdulillah kita masih standby khusus untuk yang tenaga di rumah sakit termasuk di beberapa toko yang lain. Kurang lebih masih ada sekitar 45% dari 100% kemarin tidak ada normal. Jadi kurang lebih pengurangannya khusus untuk outsource itu 55%. Baik. Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Ujang. Coach Ridwan silakan ada tanggapan Coach, masukan buat GSP nih, Global Service Provider untuk jasa konstruksi, cleaning service, outsourcing dan jasa apa tadi security ya Pak Ujang ya? Security itu sudah enggak. Oh, security itu udah enggak ya? Ya, udah ini di-stop penjualan unit rumah, menjual cluster ya. Baik, silakan Coach. Ya, Insya Allah ini barakallah, ini luar biasa usahanya, lintas divisi di sebenarnya, maksudnya unitnya besar gitu ya. Ada konstruksinya, ada propertinya, ada outsourcingnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau dalam bisnis model, ini 3 bisnis model yang berbeda gitu ya. Betul. Ini luar biasa teman-teman. Nah yang pertama tadi susah untuk mengunci, karena seringkali di jalan itu di tengah perjalanan, subkon-subkonnya sering manifestasi. Nah gimana caranya? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah sebenarnya timeline pada saat kita menyusun satu project itu harus benar-benar dibuat project manajemen yang bagus. Jadi ada timeline. Misalnya timeline itu misalnya, oh ini pekerjaan outputnya harus jadi seperti apa. Misalnya konstruksi membangun satu gedung gitu ya, atau membangun renovasi. Nah, timelinenya kapan, siapa yang terlibat. Nah, dibuatkan deck-nya. Deck-nya itu project manajemen. Start kapan, ini kapan, ini kapan, ini kapan. Nah, dalam setiap project itu ketika ada subkon maka dibuat MOU. Nah, MOU-nya itu sudah jelas dan dikasih buffer. Buffer itu artinya ada cadangan waktu gitu. Jadi misalnya harusnya selesai misalnya tanggal 30 Agustus, kalau bisa mungkin 1 Agustus sudah kita deadline-kan gitu. Jadi kita masih ada waktu kalau geser tuh 1 bulan gitu. Nah, itu nanti di MOU kan. Jika ternyata tidak selesai gimana, jika tidak sesuai dengan spek seperti apa, jika. Nah, yang selama ini sudah terjadi itu di database-kan. Pak Ujang selama ini apa aja masalahnya dengan subkon? Misalnya dia molor, atau 2 penggunaan bahan bakunya tidak sesuai spek. Yang ketiga apa? Nah, yang dianggap sama Pak Ujang sebagai prestasi punya database-nya tidak nih Pak Ujang nih? Iya. Nah, ada Pak, ya. Ada. Nah, database dari semua masalah-masalah problem ini itu nanti dijadikan sebagai MOU. Jadi ketika nanti kita cari subkonnya di dalam kontrak sudah jelas kalau ini terjadi gimana, kalau ini terjadi gimana, kalau ini terjadi gimana, kalau ini terjadi gimana. Sebagai contoh gini Pak Ujang, saya di pertanian
itu nyuplai ke dalam salah satu perusahaan besar gitu ya. Saya di petani kita punya distribution center. Nah, kita nyuplai ke salah satu perusahaan. Nah, perusahaan ini dia menetapkan kepada kami ya distribution centernya untuk kalau mau masukkan ini padahal cabai nih. Jadi masukin cabai ke satu perusahaan besar dia produksi. Kalau seandainya telat saja 1 hari gitu, saya dari deadline yang sudah ditentukan, maka konsekuensinya ini tidak bisa diterima, dia reject, dan saya harus mengganti semua kerugian yang tadi supplier lain sudah masuk. Jadi ada 10 supplier nih. Saya dari 10 supplier ada 1 saya. Nah, kita punya target setiap hari 10 ton. 10 ton itu setiap supplier berarti 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton. Ada komposisi yang berbeda-beda. Nah, kalau saya telat masuk sehari aja, itu bisa dipastikan nanti yang lain itu gagal produksi, ya, tidak memenuhi kuota, dan itu saya harus mengganti 10 ton, bukan 1 ton punya saya sendiri. Nah, jadi mereka membuat MOU sampai sedetail itu, kalau mau menjadi suppliernya mereka, atau menjadi subconnya mereka, kira-kira kayak gitu. Jadi mereka buat ketat. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya pas dibuka dalam satu kontainer, ternyata itu kan ada kemasannya banyak. Satu aja ditemukan tidak sesuai, cacat gitu, misalnya entah itu ada uletnya, entah itu busuk, entah itu nggak sesuai, maka semua satu kontainer itu akan dibatalkan transaksinya. Jadi tidak sesuai gitu. Itu hebat sekali ya coach itu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang mereka memang manajemen resikonya sudah sangat matang. Manajemen resiko itu artinya dia dampaknya kalau sampai ternyata itu nanti gagal akan berdampak panjang, itu mereka bahkan membagi resikonya bukan hanya di dia, tapi membagi resikonya ke supplier, membagi ke stakeholder yang lain. Nah, sehingga saya juga akhirnya kan membuat spare lagi manajemennya ke petaninya, ke controllingnya gitu, karena kita sudah punya kontrak yang ketat. Nah, maka di perusahaan seperti general kontraktor seperti Pak Ujang itu harus ketat. Jadi di awal ketika kita masuk subkonnya itu sudah kita kasih tahu ini syaratnya, ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kalau sampai ini penalti, itu contoh. Di mall itu Pak Ujang, saya buka outlet juga, ada outlet di mall dulu. Nah, itu kalau sampai ada 1 hari aja saya karyawannya nggak masuk, artinya libur, itu kita kena denda gitu. Jadi nggak boleh libur. Jadi tenan-tenan yang buka, tenan-tenan yang ada di mall itu semua harus buka. Nggak boleh ada libur, nggak boleh terlambat. Padahal itu karyawan kita kan, tapi yang buat aturan mallnya. Gitu. Supaya terkesan ramai. Ya, satu keterkesan ramai, yang kedua jangan sampai ada pengunjung tidak bisa terlayani dengan optimal karena tenannya belum buka atau tenannya tutup. Jadi kalau tutup kena denda gitu ya. Padahal itu outlet kita sendiri gitu. Nah, ini contoh. Jadi kita boleh membuat regulasi ketika kita punya subkon. Jadi kita membuat aturan, kita membuat kontrak, yang itu kontraknya masalah-masalah yang sudah pernah terjadi masukkan. Ketemu masalah baru, kontrak berikutnya masukkan. Ketemu masalah baru, kontrak berikutnya masukkan. Jadi insya Allah nanti mulai ada orang juga di awal mau kerjasama dia tidak semena-mena karena dia sudah tahu, oh ini saya nggak boleh telat, nggak boleh ngurangin spek, nggak boleh ganti speknya, nggak boleh nanti apa. Nah itu contohnya kayak gitu. Gitu Pak Ujang untuk yang pertama. Jadi MOU-nya diketatkan lagi. Dan itu nanti ada reward and punishment-nya juga mulai diatur kalau sampai tidak tercapai apa kira-kira gitu. Itu poin pertama mengenai yang one prestasi. Nah, yang kedua ini penjualan klaster. Sekarang ini kan ini ada divisi propertinya juga, developernya. Ini menurun. Memang menurun sekali karena ini kebutuhan yang sementara banyak dipending. Nah, tapi ada 2 nih Pak Ujang. Ada 2 yang bisa menjadi opportunity dari kondisi kayak sekarang. 1, membidik market menengah ke atas yang mereka memang fokusnya adalah investasi. Nah, jadi sebenarnya masih banyak orang punya duit dan mereka sebenarnya sedang wait and see, nunggu juga mereka untuk daripada mereka uangnya dalam bentuk rupiah nanti nilainya akan turun, maka dia akan ganti ke bentuk lain. Bentuk lainnya istilahnya kita sering menyebut hedging. Nah, hedging ini di dalam orang-orang yang ngerti tentang finansial, larinya kalau nggak ke emas ya ke properti gitu. Karena ini harga paling stabil. Nah, maka kita harus bisa membidik nih, cari. Jangan kalau kita jualan kapling untuk yang menengah ke bawah atau tipe sederhana atau jualan kaplingnya aja, pasti dapatnya yang kecil-kecil gitu. Dan itu mereka pasti duitnya akan sangat di-keep sekali untuk kebutuhan yang lain. Tapi kalau kita bidiknya menengah ke atas, mereka lagi mau membidik properti-properti nih. Kenapa? Karena pasti banyak yang dijual murah gitu. Nah, ini mungkin bisa kita mainkan skenarionya untuk bagaimana yang dibidik pasarnya diganti, bukan yang menengah ke bawah untuk kebutuhan dipakai, tapi membidik yang kebutuhannya adalah hedging dan investasi. Nah, itu poin pertama.
Nah, poin kedua yang bisa dilakukan sama Pak Ujang dalam kondisi kayak sekarang adalah konstruksinya tidak hanya fokus membangun yang besar-besar. Nah, konstruksinya mungkin bisa nanti mulai membuat artinya sesuatu yang perlu dikonstruksikan di era pandemi. Contoh, tembakin sekolah-sekolah seluruh Bandung. Nah, tawarkan untuk pembuatan, ini konstruksinya konstruksi infrastruktur besar atau bisa membuat yang skalanya kecil kayak renovasi bangunan atau apa? Iya, renovasi juga bisa. Bisa. Nah, misalnya membuat penawaran untuk men-setup studio untuk pembelajaran online. Nah, sekarang semua sekolahan kan mereka dituntut untuk ada daring. Mereka punya anggaran sebenarnya, tapi mereka mungkin nggak punya mini studionya, mereka nggak punya untuk infrastruktur untuk daringnya gitu. Betul. Maka sebenarnya Pak Ujang bisa masuk di situ karena itu adalah potensi-potensi yang bisa menjadi sumber income. Sekolahan punya anggaran, ada anggarannya sekolahan itu gitu. Artinya dengan kondisi sekarang yang tadinya anggarannya untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung, sekarang kan beda nih jadi daring. Pasti kebutuhannya nanti apa? Ada mini studionya nanti diinstalasi dan seterusnya, ada meja, kursi. Wah, itu udah banyak tuh bisa dapatnya kira-kira gitu. Dari satu paket studio aja gitu. Terus di rumah-rumah, di kantor-kantor gitu. Kantor-kantor sekarang juga karena banyak kegiatan Zoom, banyak kegiatan ini, mungkin bisa menawarkan. Nah, general konstruksinya untuk apa? Membuatkan studio di kantor untuk meeting, untuk rapat online gitu. Nah, itu dipelajari kan teman-teman di MKTV, teman-teman ini kan sudah sangat familiar sekali dengan mekanisme bagaimana menginstalasi studio. Mungkin nanti bisa kerjasama juga gitu. Jadi pada saat setup-nya, ya, nanti digambar dulu, arsiteknya gambar, tapi nanti setup studionya nanti bisa minta bantu teman-teman multimedia. Nah, itu contohnya kayak gitu, itu lumayan Pak Ujang gitu. Nah, jadi lihat setiap masalah yang terjadi yang banyak dikeluhkan itu adalah opportunity. Karena setiap masalah itu melahirkan peluang, dan di dalam kata-kata peluang itu ada uang. Nah, jadi masalah jangan dilihat sebagai ancaman. Masalah itu kita lihat sebagai opportunity karena tugas kita sebagai entrepreneur adalah menciptakan solusi. Gitu jadi. Oh, sekolah-sekolah bingung daring, kita buatkan studio. Oh, kantor-kantor di rumah bingung untuk ini, kita buatkan gitu ya. Nah, ada data katanya penjualan di Informa, penjualan di banyak toko-toko mebel itu peningkatan untuk penjualan meja kerja yang dan lampu untuk kayak spot ini dan mic itu meningkat drastis. Oh, berarti ada permintaan tinggi untuk pembuatan studio di rumah yang kecil-kecilan. Nah, itu sebenarnya kalau kita bidik dan dipromosikan dengan 7 jurus banjir order, wah insya Allah itu juga pasti banyak permintaannya, kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Ini ide baru terpikir ya. Kita masuk di sana bisa. Terima kasih. Ya. Baik, Coach, berarti ini nggak perlu jualan makanan ya sama alat kesehatan ya? Nggak perlu. Coach Ridwan, boleh satu lagi? Boleh. Pertanyaan. Ya, ini boleh jadi permasalahan semua developer ya, masalah perizinan. Masalah perizinan dengan pemerintah. Jadi banyak hal yang sifatnya non teknis ya. Ini bagaimana ini? Barangkali punya solusi dari Coach Ridwan. Ya, ini memang masalah klasik di Indonesia yang kayaknya nggak tahu kapan selesainya. Ya, tips saya satu mungkin ya ini kalau saya belajar dari teman-teman juga yang bermain di developer ya. Saya juga kan ada kebun yang kita buat kebunnya juga dikerjasamakan gitu, yang ujung-ujungnya pasti ada pengurusan perizinan dan lain-lain ya, kita baca sertifikat dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ujang itu ya klasik yang sudah jadi rahasia umum kayaknya gitu. Nah, tipsnya mungkin memang kita harus punya pihak ketiga yang dia paham gitu. Jadi artinya paham, tahu. Jadi kita transaksinya bukan dengan government. Transaksinya kita bukan. Iya. Nah, jadi kita harus punya pihak ketiga yang pihak ketiga ini yang paham seluk-beluknya, paham jalurnya, paham cara kalau bahasa umumnya itu namanya QC, cara untuk mengetahui itu contoh misalnya kalau masalah sertifikat, ini sertifikatnya resmi atau tidak, itu kira-kira double atau tidak, izinnya kira-kira ini jalurnya seperti apa. Nah, sebenarnya ini yang perlu kalau menurut saya kadang kita perlu punya network, punya jaringan, atau kita perlu punya relasi yang dia bisa membantu di hal-hal teknis seperti ini. Kenapa? Karena kita punya spesialisasi, jangan sampai kita justru malah habis waktu, energi, tenaga, dan biaya di hal-hal yang non-substansial.
Nah, bahasa itu non substansi. Fokus kita kalau bisa adalah masuk ke ranah-ranah yang sifatnya adalah substansi. Substansi itu artinya ya kalau kita di bisnis misalnya konstruksi, bangun apa ya, mulai dari gambarnya, cari tanah apa segala macam. Nah, hal-hal yang sifatnya mengganggu di sifatnya non substansi ini, nah kita harus punya partner, harus punya relasi, kita harus punya yang kira-kira bisa membackup kita di sana gitu. Sebisa mungkin kerjakan sesuatu itu sesuai dengan prosedur dan legal. Itu yang pertama. Dan yang paling utama lagi yang harus kita lihat adalah secara etika dan juga syariahnya. Kira-kira itu sesuai apa enggak. Jangan sampai kita akhirnya terjebak kena jadi gratifikasi, nyogok apa segala macam semuanya gitu. Nah, itu kalau kita melakukan langsung juga kan jadi tidak berkah juga gitu. Nah, inilah yang harus kita kita pikirkan matang gitu. Nah, ini contoh sederhananya yang mungkin bisa saya sampaikan gitu Pak Ujang. Ya kita doain lah Indonesia jauh ke depan semakin lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Amin insyaallah. Alhamdulillah kalau baik. untuk agen itu sudah ada, alhamdulillah. Jadi berarti hampir sama ya. Iya. Tidak berhubungan langsung dengan Iya, betul. Baik. Pak Ujang terima kasih ya sharingnya ya. Terima kasih. Kita lanjutkan materinya ya. Yang silakan, increasing transaction ya. Silakan ya. Coach. Ya. Ya, alhamdulillah ini sharing yang luar biasa. Ya, tentang kontraktor, tentang konstruksi, tentang properti yang hari ini memang kena dampak begitu luar biasa. Kita doakan semoga GSP nanti terus bisa menjadi usaha yang berkah, bertumbuh, manfaat dan juga membawa inspirasi buat banyak orang di luar sana. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Materi kita hari ini adalah increase transaction ya, di mana di materi kita increase transaction ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan dari konsumen yang lama. Jadi bukan konsumen baru, tapi konsumen yang sudah pernah transaksi kepada kita dan kita minta mereka untuk melakukan transaksi lagi dalam jumlah yang lebih besar. Nah, saya review sejenak ya. Nah, ini kalau kita lihat sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi tentang beberapa materi di 7 jurus banjir order. Ya, di antaranya materi-materi yang sudah pernah kita bahas adalah, nah ini yang pertama ada distribution ya. Yang kedua ada yang namanya brand activation, ada marketing communication, ada yang namanya sales optimization, reputation, dan juga increase transaction. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, dan pertemuan terakhir kita nanti akan membahas retention. Bagaimana kita membuat ketuk tular, lah istilahnya kalau kata orang Jawa gitu ya, atau kita menciptakan word of mouth. Gitu. Ini nanti akan luar biasa juga. Nah, ini 7 jurus banjir order, distribusi targetnya membuat produk ada, brand aktivasi membuat orang tahu, marketing communication membuat orang datang, sales optimization membuat beli, reputation beli lagi, increase transaction beli lebih. Ini akan kita bahas hari ini, retention mereferensikan dan akhirnya bisa banjir order. Amin ya. Nah, di distribusi ini kita review sejenak biar teman-teman juga tidak kehilangan runtutan dari materi kita. Distribusi ada target produksi yang harus terdistribusi, kita buatkan, kita tentukan apa kita strateginya didatangi atau mendatangi, apa kita harus memilih tempat yang strategis dan juga masif ya, pembukaannya di mana-mana, distribusinya ada di mana-mana. Nah, ini PR-nya waktu pas di pertemuan kelima ya. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang brand activation. Kita tugasnya adalah membuat konten. Nah, setelah kita buat konten untuk diaktifasikan, kita tentukan media apa yang dipilih, kita lakukan aktivasinya. Nah, setelah itu kita PR-nya ini ya teman-teman sudah kita buat. Nah, lalu kita membuat ada materi berikutnya adalah marketing communication. Nah, setelah kita buat brand aktivasi, orang sudah tahu. Nah, tugas kita berikutnya adalah mendatangkan mereka ke usaha kita sehingga kita buat promo-promo untuk konsumen mau datang ya, atau dia mau mendatangi tempat usaha kita baik online maupun offline. Nah, lalu kita delivery promosinya. Jadi jangan sampai kita sudah menjanjikan sesuatu tapi kita tidak bisa mendelivery promosinya. Nah, lalu kita checklist ya. Kita buat checklistnya, PIC-nya dan seterusnya siapa yang akan mengerjakan karena ini activity yang harus sudah mulai jalan. Ya, marketing communication, dan setelah itu kita ada sales optimization. Mulai dari kita menciptakan interaksi, identifikasi, membuat penawarannya, follow up sampai closing. Nah, jadi ketika sudah datang harus di closing kira-kira gitu, sehingga terjadi transaksi atau istilah saya juga sering menyebutnya namanya konversi. Nah, konversi ini harus terus diukur, berapa konversi kita, berapa tim kita, bahkan kalau perlu dijadikan KPI setiap tim sales itu punya angka konversinya masing-masing ya. Nah, ini PR kita. Lalu setelah orang beli, gimana caranya beli lagi? Kita buat database, lalu kita buat repeat on transaction dan repeat after transaction. Nah, ini materi kita kemarin ya. Nah, sampai teman 9 PR-nya, dan sekarang kita masuk ke materi kita yang ke-10. Nah, di materi kita yang ke-10 ini tugas kita adalah
Setelah orang datang dan dia beli, belum berarti itu sudah selesai gitu ya. Belum berarti itu sudah selesai, artinya bahwa kita masih harus melakukan satu aktivitas ketika orang sudah datang, orang beli dan dia sudah datang dan beli lagi, kita masih banyak yang harus kita eksekusi lagi. Artinya jangan sampai dia udah repeat selesai, dia nggak dia tidak ini lagi gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa aja yang kita lakukan? Nah, in-case transaksi ini bagaimana cara agar konsumen mau membeli lebih, baik itu lebih banyak ataupun lebih sering ya. Jadi kembali aja belum cukup, orang mau balik lagi, datang lagi belum cukup. Gimana pada saat dia datang lagi itu, dia datangnya bisa lebih sering, kita tingkatkan, atau dia belinya lebih banyak, nah beli produknya. Jadi tidak hanya sekedar datang lagi. Nah, ini yang harus kita optimalkan di dalam usaha kita. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kenapa? Karena market yang loyal itu atau konsumen yang sudah pernah beli sebenarnya dia sudah loyal kepada kita. Nah, tinggal bagaimana kita men-treatment mereka, kebutuhan-kebutuhannya yang lain yang selama ini masih dibeli di tempat lain mungkin bisa dipindah dibeli juga di tempat kita. Nah, apa aja rumusnya increase transaction? Ada 3 juga. Yang pertama bangun database, yang kedua strategi membuat mereka beli lebih banyak, dan strategi membuat mereka beli lebih sering ya. Nah, ini adalah strategi yang harus kita siapkan juga ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah bangun database. Nah, bangun database ini berbeda dengan yang sebelumnya. Bangun database ini adalah membangun database kalau kemarin adalah konsumen, nah sekarang kita berbicaranya adalah membangun database pelanggan. Oh, ini ada sedikit yang salah ya. Ini bukan database konsumen, maaf, saya salah ganti dulu. Tapi yang kita bangun adalah database pelanggan. Apa bedanya database konsumen dan database pelanggan? Kalau database konsumen itu adalah orang yang first time customer, orang yang dia baru sekali beli. Nah, itu namanya konsumen. Tapi kalau pelanggan, dia sudah balik lagi, dan balik lagi. Sehingga di sana kita akan tahu siapa sih konsumen yang sudah berhasil kita rubah menjadi pelanggan. Nah, gitu. Jadi artinya dari sebelumnya konsumen, sekarang dia sudah menjadi pelanggan. Jadi inilah yang harus kita treatment lebih. Kenapa? Karena mereka kita ukur basket size-nya. Nah, konsumen-konsumen ini kita harus tahu 2 hal. Dari konsumen yang sudah ada, nah ini misalnya ada namanya, ada ininya. Nah, ini sering di dalam perusahaan-perusahaan besar, Pak Gatot, ini disebut dengan CRM. Customer Responsibility Management. Nah, gitu. Jadi kita sudah ngatur mekanisme bagaimana customer itu benar-benar kita treatment gitu. Nah, di CRM, di Customer Responsibility Management, ini kita membaca yang pertama berapa kali atau berapa tingkat dia transaksi, berapa kali frekuensinya. Jadi kita bisa baca, kalau misalnya di CRM yang sudah bagus itu kan biasanya dibuat entah itu kartu member, entah itu dibuatkan yang dia ketika dia transaksi lagi kita sudah bisa track datanya. Oh, ini si A dia setahun sekali baliknya. Oh, si B dia 6 bulan sekali, si C dia 3 bulan sekali. Ini ada yang sebulan sekali, ini ada yang seminggu sekali. Ini database yang seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Nah, itu di cluster gitu. Nah, jadi itu bedanya database pelanggan dan database konsumen. Kalau konsumen ya orang yang first time customer, orang sudah pernah beli. Tapi kalau di pelanggan kita pisah berapa frekuensinya. Nah, yang kedua yang harus kita tahu berapa basket size, rata-rata transaksi secara rupiahnya. Berarti berapa nilai transaksinya? Transaksi atau saya sering menyebutnya istilahnya namanya basket size. Berapa nilai transaksi atau basket size ya. Nah, basket size ini apa? Basket size ini besaran sekali dia belanja di tempat kita berapa nilainya gitu. Jadi sekali dia belanja berapa nilai transaksinya. Jadi misal namanya si A, si Fulan datang sebulan 2 kali. Sekali transaksi rata-rata 100.000. Nah, nanti mungkin ada lagi nih yang sekali transaksi rata-rata 500.000. Ada yang mungkin sekali transaksi rata-ratanya 1 juta. Nah, tugas kita yang kedua adalah membuat bagaimana agar ada database basket size-nya. Kenapa? Karena inilah yang nanti kita bisa ukur untuk meningkatkan jumlah transaksinya, ya maka kita harus naikkan frekuensi dia datang dan naikkan basket size-nya. Kalau kita nggak punya data ini, kita nggak tahu siapa yang kakap, gitu, siapa yang ikan tongkol, siapa yang ikan teri. Nah, kita nggak tahu nih mana yang kita treatment. Jangan-jangan kita ikan teri, tapi kita kasih umpannya ikan yang gede, ya malah nggak kemakan kayak gitu. Jadi bentuk treatment, bentuk promo, bentuk kirinya kita bedakan antara yang dia basket size-nya besar sama basket size-nya kecil, kira-kira gitu.
Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga seperti itu kira-kira. Ya, kita perlakuan khusus yang mana saja ya, kategori yang perlu ada pendekatan khusus ya, Coach. Betul. Contoh di dunia perbankan itu saya mengamati mereka memahami sekali dunia CRM-nya. Jadi bahkan customer yang dia basket size-nya besar, transaksinya nilainya besar, dia punya deposito dengan jumlah yang sangat besar, itu kalau perlu apa-apa, itu customer service-nya yang datang gitu. Mereka nggak perlu datang ke bank gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi customer service-nya datang ke rumahnya, diajakin dikasih fasilitas main golf, apa segala macam gitu. Turun sedikit yang nilai tabungannya di atas 500 juta jadi konsumen premium. Nah, itu kalau antri ke bank ruangannya khusus gitu. Dia sudah tidak sama lagi, tidak perlu antri di teller gitu ya. Sementara yang mungkin ya kayak saya gini yang nabungnya sedikit-sedikit harus antri di teller panjang dan kayak gitu. Nah, itu contoh Pak Gatot. Jadi ini adalah bagian bagaimana dia membangun CRM gitu. Jadi customer responsibility management yang dia salah satunya mengoptimalkan dari database. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, lalu kalau sudah, bagaimana kita membuat konsumen tadi bisa beli lebih sering gitu ya. Nah, konsumen membeli lebih sering itu artinya bagaimana yang tadi frekuensinya setelah kita track tadi rata-rata, oh dia datangnya ke usaha kita berapa bulan sekali gitu ya, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bagaimana biar dia bisa datang lebih sering. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman nanti lakukan ya. Jadi kuncinya adalah pikirkan strategi bagaimana si konsumen ini mau datangnya lebih banyak. Kalau yang tadinya sebulan sekali jadi sebulan 2 kali. Kalau yang tadinya sebulan 2 kali jadi sebulan 4 kali alias seminggu sekali gitu. Nah, yang pertama bisa membuat namanya voucher pembelian berikutnya. Nah, jadi kita bisa membuat kita tahu nih, oh si customer kita average rata-rata transaksinya kalau usaha misalnya fashion itu sebulan sekali. Kalau kuliner ada yang seminggu sekali gitu ya. Kalau properti mungkin setahun sekali renovasinya. Kalau dia jualnya developer perumahan gitu ya, yang properti yang sifatnya rumah mungkin 4 tahun sekali dia mungkin jual rumah dan dia beli baru lagi atau seterusnya. Nah, itu mungkin kita perlu baca juga. Nah, kalau kita sudah tahu, maka contoh misalnya di usaha kuliner nih, yang makanan. Makanan kan bisa lebih sering. Oh, rata-rata mereka datangnya misalnya konsumen itu seminggu sekali. Tapi ada konsumen-konsumen yang datangnya misalnya dia sebulan sekali. Kita bisa membuat nih, kasih voucher untuk pembelian berikutnya. Misalnya diskon 20% untuk pembelian sebelum tanggal berapa. Nah, dikasih tanggal gitu. Jadi artinya ada batasannya yang membuat dia mau datangnya lagi yang harusnya masih bulan depan. Nah, ini akhirnya minggu depan dia memanfaatkan diskonnya. Nah, ini namanya voucher pembelian berikutnya. Itu bisa jadi menggunakan voucher diskon. Atau misalnya gratis misalnya ciput atau apa gitu ya untuk ini fashion ya, ciput untuk pembelian gamis atau pembelian jilbab sebelum tanggal berapa. Jadi ketika orang datang dikasih voucher yang dia nanti bisa untuk belanja lagi sebelum bulan depan misalnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, jadi agar orang mau datang pembelian lebih sering gitu. Jadi belinya dia lebih sering gitu ke tempat kita. Jadi ada voucher yang bisa dipakai untuk transaksi berikutnya. Nah, ini cukup luar biasa. Nah, contoh dulu di awal-awal Gojek itu awal-awal ketika kita mengaktifasi, baru pertama kali kita download, kita aktifasi, kita langsung dikasih voucher, Pak Gatot. Dikasih voucher free gratis untuk naik ojek radius di bawah 5 kilo. Nah, kita pakai tuh. Masih gratis. Nah, setelah kita dikasih gratis, selesai kita transaksi, dikasih voucher, diskon 50% untuk transaksi berikutnya. Jadi akhirnya kita pengen pakai lagi. Setelah pakai lagi, kita dikasih diskon lagi yang lebih kecil, dikasih promo apa, dikasih poin apa, sampai akhirnya kita jadi terbiasa untuk balik lagi, dan balik lagi. Nah, ini untuk meningkatkan frekuensi konsumen datang ke kita lebih sering. Nah, yang kedua, contohnya bisa menggunakan model, ini kayak laundry kemarin, terus untuk makanan juga bisa, untuk baju juga bisa gitu ya. Model yang beli berapa kali gratis berapa gitu. Jadi misalnya contoh aja ya, contoh model 10 gratis 1 ini hanya contoh, kita punya checklist misalnya bisa 5 kali gratis sekali, bisa berapa kali gratis 1. Jadi akhirnya orang itu dia akan datang ke kita bawa kartu membernya untuk di checklist. Oke, sekali transaksi dapat 1. Transaksi lagi berikutnya dapat centang lagi. Transaksi berikutnya dicentang lagi. Berikutnya centang lagi. Berikutnya centang lagi. Nah, kalau sudah 5 kali, dia dapat 1 kali misalnya cuci gratis. Nah, akhirnya apa? Orang akan balik lagi dan juga kalau sudah semakin banyak checklistnya, dia nggak mau berpindah ke tempat lain. Sayang, karena apa? Karena sudah punya beberapa kali yang tinggal pakai dia bisa dapat gratisannya. Nah, ini contoh untuk membuat orang mau datang lebih sering. Jadi kuncinya adalah
bagaimana yang biasanya satu konsumen itu misalnya transaksi dalam 1 bulan 1 kali dengan nilai transaksi misalnya 100.000, gimana dia bisa datang lagi jadi konsumen yang sama jadi 2 kali sebulan gitu, 2 kali dalam 1 bulan, ya, 1 bulan 2, maaf ini samakan misalnya, berarti jadi 1 bulan 2 kali dan transaksinya kalau bisa nambah. Nah, kenapa? Dengan dia transaksi sama-sama 100.000 saja, datangnya 2 kali, basket saya sih sudah naik jadi 200.000. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana mengattract untuk orang datangnya lebih sering. Nah, ini contoh yang bisa bisa kita lakukan. Dan sekarang sudah lebih banyak lagi, bahkan bukan hanya sekedar membuat modal 10 gratis 1, tempat yang buat menarik, menu-menu khusus di hari tertentu gitu ya. Itu dilakukan untuk membuat orang mau datang lebih sering atau transaksi lebih banyak, promo-promo untuk dia beli lagi. Nah, itu konsepnya CRM ya. Nah, bisa menggunakan program poin, di redeem poinnya ada. Sekali transaksi dapat poin apa, dia pakai lagi, jadi bisa pakai program poin. Ini bisa dipakai untuk meningkatkan orang itu untuk mau menggunakan lagi, memakai lagi, membeli lagi. Nah, ini contoh yang bisa kita pakai. Nah, atau bahkan ini diterapkan juga di beberapa klien selain dengan poin, bisa dengan tukar tambah, ganti baru dan seterusnya. Itu membuat orang itu nanti mau dia balik lagi, transaksi lagi gitu. Nah, ini contohnya. Nah, berikutnya, kalau tadi sudah kita lakukan, jadi konsumen yang sama dengan jumlah yang sama, kita minta mereka untuk balik lagi. Sekarang gimana ketika dia balik lagi, nilai transaksinya naik. Nah, nilai transaksinya naik, jadi membuat konsumen beli lebih banyak. Gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya adalah memberi lebih banyak dengan cara membuat paketan. Nah, membuat produk paket ini secara tidak sadar, itu sebenarnya membuat transaksinya lebih banyak. Nah, ini contoh. Produknya ada ayam seharga saya 10.000. Terus ada nasi misalnya 3.000 gitu misalnya. Es teh misalnya harganya 3.000 juga gitu. Atau kalau di total misalnya totalnya jadi 16.000. Nah, tapi ketika ini dibuatkan paketan misalnya harga paketannya jadi kurang lebih sekitar misalnya 14.000. Lebih hemat 2.000 misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dibuat gini. Nah, sebelumnya mungkin orang itu konsumen datang beli ayam aja dibungkus bawa pulang, atau ayam plus nasi tapi nggak pesan minum, atau misalnya ayam sama minum aja gitu. Nah, dengan kita buatkan menjadi paketan, ada paketan senilai 14.000, maka kita menaikkan konversi yang tadinya cuma mungkin transaksi 10.000, potensinya sekarang bisa jadi 14.000. Atau misalnya nilai ininya kita buat menjadi sesuatu yang dia membuat orang itu belinya lebih banyak karena dia ada paketan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan basket size. Nah, jadi basket size itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Salah satunya adalah membuat nilai paketan sehingga orang nanti akan membeli nilainya lebih besar. Nah, berikutnya bisa menggunakan voucher di hari yang sama. Nah, ini emak-emak nih pasti paham nih biasanya. Ketika datang ke satu department store, ketika datang belanja, setelah belanja habis misalnya 300.000 gitu ya, beli baju, beli apa, beli misalnya. Nah, terus pada saat bayar ditanya, Ibu, karena Ibu sudah belanja hari ini lebih dari 200.000, maka Ibu mendapatkan voucher. Nah, dapat voucher senilai 50.000 rupiah, tapi hanya bisa dipakai untuk hari ini gitu. Ini kayaknya Pak Gatot pernah tahu juga nih. Iya, saya sering itu beli celana gitu ya, niatnya cuma 1 gitu. Tapi Pak, ini Bapak ini udah harganya udah 300.000. Kalau misalnya ini Bapak beli lagi itu jadi kita dapat voucher, diskon lagi dan sebagainya, bla bla gitu. Akhirnya awalnya 300.000 jadi 400.000, 500.000 begitu. Betul sekali. Nah, jadi ini adalah voucher yang dipakai untuk bagaimana bersama-sama. Ya, selama ini kita mungkin jadinya cuma menjadi usernya, menjadi pembelinya. Nah, kita sebagai entrepreneur juga harus bisa mengkonsep bagaimana membuat orang dia bisa meningkatkan nilai transaksinya setelah dia mau transaksi, pas dia mau pulang mungkin ditambahkan pelengkap dari produk yang dia misalnya belinya misalnya tadi baju, mungkin misalnya belinya celana
kasih vouchernya untuk bajunya, transaksi di hari yang sama. Misalnya itu kalau fashion ya, kalau makanan misalnya ditawarkan untuk bungkus, dikasih diskon untuk makanan kalau dia dibungkus gitu ya. Nah kalau bisnisnya misalnya nanti kayak di properti atau yang lainnya, tawarkan voucher atau diskon untuk nanti kalau dia mau ngisi interiornya gitu. Nah jadi kita bisa meningkatkan jumlah transaksinya customer. Nah jadi ini salah satu contohnya ya. Nah ini. Tapi 50.000 hanya bisa dipakai di baju atau di label tempat berwarna khusus yang ada labelnya kuning, yang ternyata nggak ada baju yang harganya 50.000. Minimalnya harganya 100.000. Jadi ujung-ujungnya akhirnya 300 plus 50 kalau ngambil satu kaos itu. Jadi nilainya naik tuh. Jadi basket size-nya naik jadi 350.000 per transaksinya. Nah, ini bisa dilakukan ya. Selain membuat paketan, kasih voucher yang bisa dipakai di hari yang sama gitu ya. Nah, terus misalnya buat promo lagi, buy one get one free gitu ya. Jadi misalnya buy one get one ini itu bisa dilakukan untuk meningkatkan transaksi. Misalnya beli produk-produk yang ini buy one ini yang sifatnya kalau bisa yang fast moving. Fast moving. Jadi kalau orang membeli satu produk yang sifatnya fast moving, dikasih get free satu yang sifatnya dia adalah slow moving. Jadi si produk-produk slow moving kita ikutkan ke produk yang fast moving. Jadi dia kayak apa ya, nebeng gitu. Jadi ada orang misalnya. Karena biasanya produk-produk slow moving ini kan nggak apa namanya sudah nggak kejual gitu, sudah jadi kayak apa ya beban gitu. Kalau itu nggak keluar, ujung-ujungnya jadi dead stock ini, jadi dead stock atau nggak kejual. Kalau hari itu misalnya jualannya makanannya bisa jadi basi, jadi nggak laku dan seterusnya. Kalau jualannya fashion, trennya sudah nggak update, orang sudah nggak mau beli. Misalnya di toko gadget, serinya sudah nggak keluar gitu. Nah daripada nanti itu akhirnya jadi aset yang tidak bisa kita jual, maka dijadikan get one free untuk dia bisa masuk ke sini gitu. Nah jadi sebenarnya ini sama dengan membuat misalnya promo diskon 50% gitu. Nah tapi kalau diskon 50% kan terima uangnya setengah. Tapi kalau kita buy one get one, uangnya penuh terimanya. Tapi kita kasih bonus produk yang dia slow moving. Nah ini bisa dilakukan sehingga apa? Kita bisa dapat transaksi dengan nilai yang besar gitu. Jadi ini bisa dibuat juga nih buy one get one free dan seterusnya. Jadi daripada kita membuat diskon yang cuma dapat separuh, tapi kayak gini kita bisa menjadikan transaksinya nilainya lebih besar. Nah, ini contoh gitu ya yang bisa teman-teman pakai. Ada lagi apa? Bisa menggunakan teori namanya upselling. Atau bisa juga menggunakan namanya cross selling. Nah, atau bisa menggunakan namanya downselling. Nah, apa aja ini upselling, cross-selling, dan downselling ini? Nah, yang pertama upselling itu adalah menjual produk yang sama tapi dengan harga lebih mahal. Yang lebih mahal. Contoh, misalnya ada orang beli gamis. Budgetnya pada saat dia beli itu yang harganya misalnya cuma bawa duit 200.000. Atau bukan bawa duit, maksudnya mencari baju yang harganya 200 ribuan. Nah, kita bisa melakukan upselling. Ibu, kayaknya kalau pakai baju yang model seperti ini, saya punya stok yang kualitasnya lebih bagus, bahannya lebih bagus, lebih adem dipakai, dan cocok banget deh buat ibu. Boleh ibu, saya tunjukin, nggak apa-apa ibu coba dulu di kamar pas, nanti ibu akan bisa bedakan yang ini 200.000, yang ini cuma nambah dikit bu, harganya selisihnya nggak banyak. Ini cuma 270, nah, kayak gitu. Cuma nambah 70.000, tapi ibu dapat produk yang lebih bagus, brandnya lebih terkenal, lebih awet, dan seterusnya. Nah, itu namanya upselling. Menawarkan produk yang lebih mahal atau lebih berkualitas. Nah, biasanya kalau orang itu dia punya budget agak ini dikit, kita cara menjualnya benar, dia pasti akan pindah tuh untuk beli produk yang lebih mahal. Nah, itu namanya adalah upsells gitu ya. Upsell itu menjual produk yang lebih mahal. Ada juga strateginya bisa menggunakan yang namanya adalah cross selling. Nah, cross selling ini apa? Cross selling ini adalah menjual produk yang lain, produk lain. Produk lain yang bukan lebih mahal, tapi yang setara, tapi yang lain. Contohnya, kita datang ke KFC itu, pas baru makan, ditawarin sama dia, nggak sekalian nambah perkedelnya Pak, gitu. Oh makasih, nggak usah. Nggak sekalian nambah supnya Pak. Oh nggak, makasih, terima kasih gitu. Oh nggak sekalian nambah ini ada paket ini, ada sundae, ada es krim, ada apa? Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk ini. Banyak yang ditambahin sampai terakhir nggak sekalian beli CD musiknya Pak, gitu. Nah itu bahkan kadang-kadang kalau kita pikir itu yang namanya warung makan ayam sampai bisa jualan CD gitu kan, itu kan jauh banget cross sellingnya gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi ini dilakukan bahkan jadi SOP kalau di sana. Dan ini ternyata terbukti bisa meningkatkan jumlah transaksi gitu. Nah ini contohnya. Jadi
kita harus belajar namanya cross selling. Saya di beberapa klien kayak di ada ayam goreng nolongso itu kita mengajarkan kasir itu harus pandai tentang upsell dan cross selling dan down selling. Jadi kita ngajarin ini semua dan itu jadi KPI. Nanti ada bonus reward siapa yang paling jago untuk melakukan upselling gitu. Itu kita menilai ukurannya apa, basket size. Basket size-nya harus naik. Kena cross selling seperti itu. Atau down selling. Down selling itu apa? Down selling ini menjual produk-produk yang dia dengan variasi mungkin harganya lebih terjangkau tapi volumenya bisa lebih banyak. Jadi kalau diakumulasikan transaksinya nilainya lebih tinggi. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan daripada si customer tadi nggak jadi closing. Nah, jadi kita bisa meningkatkan volume. Nah, di cross selling ini sebenarnya Anda harus tahu tentang product knowledge, mata rantai produk. Istilahnya kalau saya menyebut mata rantai produk itu dalam satu produk dia terkait dengan apa saja. Dengan misalnya saya punya handphone nih HP. Mata rantainya apa? Oh, mungkin di sini ada pelengkapnya misalnya ada tempered glass gitu atau pelindungnya kaca. Mungkin ada headset, ada apa lagi? Ada charger, kabel data, terus ada misalnya apalagi mungkin yang bisa menjadi dalam satu paket apa? Dalam penggunaan handphone itu misalnya ada tripod gitu. Nah, ini kita harus tahu produk satu itu inline-nya dengan apa. Nah, sehingga ketika ada orang beli HP, kita bisa cross-selling. Nggak sekalian pakai tempered glass-nya. Sayang nanti kalau jatuh atau layarnya bisa rusak. Jadi, mendingan dilindungi aja pakai tempered glass. Harganya cuma 25.000 atau apa. Akhirnya dia nambah tempered glass. Nah, ketika dia sudah tempered glass, sudah closing, kita tawarin lagi. Sayang ini sudah punya tempered glass. Ini kalau headset bawaannya sih ada, tapi polosan kayak gini. Kalau mau lebih keren, ini harganya cuma 75.000, tapi suaranya coba dibedakan. Ini sudah mantep nih menggelegar, nah misalnya gitu ya. Dan juga bisa nanti kalau dipakai untuk Zoom, do meeting, apa segala macam, nggak malu-maluin lah gitu misalnya. Nah tawarin, dia beli headset. Nah nggak tawarin sekalian, ini ada charger. Charger kan biasanya kalau cuma satu di rumah, ini ada charger yang kalau di mobil. Jadi kalau pas Bapak lagi jalan kemana, beli charger mobil gitu. Tawarin lagi apa lagi misalnya. Nah ini namanya cross-selling. Nah, jadi cross-selling akan efektif kalau dia adalah kita memahami tentang ininya produk gitu ya, rantai makannya produk. Jadi ketika tadi cuma beli handphone, pulang jadi belinya banyak gitu kan, ini contohnya. Masya Allah, luar biasa nih Coach. Di saya mati lampu nih Coach, jadi gelap sekali saya. Oh. Ya, nggak apa-apa. Baik. Ada kita lagi Coach? Ya, lanjutin ya. Lanjut ya, siap. Lanjut. Nah, setelah itu ini contoh tadi yang dilakukan sama Matahari tadi kita sudah samplingkan. Nah, hari ini kita nanti akan nanti akan ada PR. Nah ya, PR-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai transaksi per customer kita ya dengan increase transaction tadi. Apa aja? Ada 3. Yang pertama bangun database. Ini database saya ralat tadi ya. Database-nya pelanggan, bukan konsumen. Karena kalau konsumen yang materi kemarin ya, materi sebelumnya. Jadi kita punya 2 database. Punya 3 malah, calon konsumen. Nah, terus yang kedua konsumen, yang ketiga pelanggan. Nah, terus buat konsumen tadi beli lebih banyak, buat beli lebih sering ya. Ini tugasnya ya. Yang pertama, jabarkan strategi. Sebelumnya sudah punya belum nih strategi tentang increase transaction? Kalau sudah punya, tinggal dijabarkan saja strategi increase transaction yang sudah pernah dilakukan apa. Ya. Nah, terus yang kedua, buat strategi increase transaction untuk membuat konsumen itu datangnya lebih sering. Yang tadinya sekali bisa lebih banyak. Mungkin ada pertanyaan, Coach ini kalau saya pendidikan kan nggak mungkin. Ibu-ibu itu saya cuma menyekolahkan anaknya sekali. Ya nggak apa-apa, sekolahkan anak sekali. Tapi di tengah itu dibuatkan program, misalnya program ada field trip, ada program misalnya jalan-jalan bersama dengan keluarga, ada program apa yang membuat orang tuanya ikut terlibat lagi, tapi berbayar misalnya gitu. Jadi akhirnya dia datang lagi gitu ya. Nah, membuat increase transaction untuk membuat konsumen beli lebih banyak. Nah, buat paketan-paketan tertentu yang bisa dilihat ya. Susun, bangun, kumpulkan database pelanggan yang ini sifatnya konsumen yang sudah pernah repeat ya, bukan konsumen biasa. Praktikkan strategi increase transaction, jadi harus dipraktekkan setelah dibuat strateginya, praktekkan strategi untuk juga mendatangkan konsumen lebih sering dan lebih banyak, dokumentasi. Nah, ini Pak Gatot, materi kita hari ini semoga manfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi harapannya apa yang sudah kita pelajari itu bisa dipraktekkan gitu ya, sehingga ada manfaat dan ada hasil dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, insya Allah Coach. Walaupun muka saya nggak kelihatan, tapi saya mendengar kok. Dan melihat Coach Ridwan. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MKTV dan pemirsa di rumah dimanapun rekan-rekan
rekan dan Bapak Ibu berada. Ini wajah saya nggak kelihatan, nggak apa-apa, tapi yang penting ada suaranya kan ya. Nanti disesuaikan saja. Dan karena Kotiduan terbatas waktunya ya, jadi kita hari ini nggak buka tanya jawab karena udah 10:07 di jam saya. Dan Kotiduan ada closing statement untuk sahabat MKTV dan pemirsa di rumah. Ya, sahabat MKTV sekalian, pemerintah mungkin sudah merilis dan juga banyak pakar merilis bahwa di kuartal ketiga kemungkinan besar Indonesia akan mengalami minus ya, pertumbuhan ekonominya sampai dengan 5,3 gitu ya. Tapi satu hal yang harus kita yakini, minusnya 5,3 dari ekonomi ini bukan berarti itu minusnya rezeki dari Allah buat kita. Karena saya sangat meyakini setiap dari kita sudah punya rezeki masing-masing, maka satu hal yang harus kita yakini, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tapi yang kita lakukan apa? Tetap berproses, tetap positive thinking, tetap yakin dengan takdir yang sudah Allah berikan, upayakan ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau kita ikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah ada hasilnya. Tapi hasil, sekali lagi, tidak hanya dalam bentuk uang, tidak hanya dalam bentuk harta. Bisa jadi hasil itu dalam bentuk kesehatan, hasil itu dalam bentuk mungkin anak-anak yang soleh, hasil itu dalam bentuk rezeki yang bentuknya yang lain-lain. Jadi ikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Meskipun ekonomi diprediksikan melemah, insya Allah kalau kita terus istiqomah, Allah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kecukupan buat kita semua. Insya Allah itu dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotiduan terima kasih atas ilmunya, semoga berkah dan manfaat buat kita bersama, dan semoga menjadi jalan kita untuk bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MKTV, saya kira sekian bincang bisnis hari ini, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Gatot Kuntakumara dan kru yang bertugas dari MKTV, dari DT Peduli undur diri. Dan jangan lupa untuk di streaming MQTV dan di DT Peduli bisa di-subscribe ya. Dan kalau yang terlewat episode-episode sebelumnya, silahkan bisa dicari di streaming dan di googling terkait dengan bincang bisnis bersama Gatot Kuntakumara dan Kotiduan, insya Allah dari seri 1 sampai seri terakhir hari ini, insya Allah sudah ada, insya Allah. Baik, Kotiduan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Oh iya Pak Ujang, terima kasih ya. Lupa saya Pak Ujang. Kadang gelap nih Pak Ujang saya. Nuhun sami-sami Pak Ujang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sehat ya Coach. Insya Allah nanti bentar lagi juga saya gabung Coach di